Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu korelasi. Nah, korelasi sendiri adalah ukuran yang menunjukkan seberapa kuat hubungan linear antara dua perubahan acak X dan Y. Nah, nilai korelasi dilambangkan dengan P atau rho. Nah, untuk populasi atau R untuk sampel. Nah, untuk nilai korelasi sendiri selalu berada di antara negatif 1 dan positif 1. Nah, artinya adalah jika rho-nya itu positif 1, maka hubungan positif sempurna jika X naik, Y juga naik secara linear. Nah, jika rho-nya itu min 1, hubungan negatif sempurna jika X-nya naik, Y-nya turun secara linear. Dan jika rho-nya itu sama dengan 0, itu artinya tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Selanjutnya itu rumus umum terhadap korelasi. Nah, korelasi antara dua perubahan acak X dan Y didefinisikan sebagai berikut. Rho X, Y akan sama dengan konvarians antara X dan Y dibagi atau diper akar dari varians dari X dikali dengan varians Y. Bisa dilihat pada slide yang ada. Baik, yang selanjutnya yaitu kovariat. Kovariat menunjukkan arah hubungan antara dua perubahan acak yaitu X dan Y. Dirumuskan sebagai berikut. Untuk A, untuk perubahan acak diskrit, kovariat X, Y sama dengan sigma X dikali sigma Y. X dikurang ekspektasi X dikali dengan Y dikurang ekspektasi Y. Peluang gabungan X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Yang kedua, untuk perubahan acak kontinu, kovarian X, Y sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga, integral min tak hingga sampai tak hingga dari X kurang ekspektasi X dikali Y kurang ekspektasi Y, Fx, Y, dx, dy. Ikut langkah untuk menentukan korelasi. Nah, di dalam menentukan korelasi terbagi menjadi dua, yaitu untuk perubahan acak diskrit dan perubahan acak kontinu. Yang pertama, menentukan perubahan acak diskrit terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama itu menentukan tabel bersama, yaitu peluang bersama X, Y. Dan yang kedua itu kita hitung ekspektasi X sama dengan sigma XI dari peluang bersama X, di mana XI dan sigma dan ekspektasi Y sama dengan sigma YI dari peluang bersama Y. Nah, langkah yang ketiga itu menghitung ekspektasi X, Y sama dengan sigma XI, YZ dari peluang bersama X sama dengan XI dan Y sama dengan YZ. Langkah keempat, kita menghitung kovariansi. Nah, untuk rumusnya itu kovariansi X, Y sama dengan ekspektasi X, Y kurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Yang berikut, varians X sama dengan ekspektasi X kuadrat kurang ekspektasi X kuadrat, dan varians Y sama dengan ekspektasi Y kuadrat kurang ekspektasi Y kuadrat. Maka rho X, Y sama dengan kovariansi X, Y per akar varians X dikali dengan akar varians Y. Berikut untuk perubahan acak kontinu. Nah, dalam menentukan perubahan acak kontinu ada dua langkah. Yang pertama, gunakan fungsi kepadatan bersama Fx, Y. Yang kedua, menghitung ekspektasi, di mana rumusnya adalah ekspektasi X sama dengan integral X Fx dx sama adalah ekspektasi Y sama dan ekspektasi Y sama dengan integral Y Fy dy. Maka ekspektasi X, Y sama dengan integral lipat dari X, Y Fx, Y dy dx. Maka kovariansi X, Y sama dengan ekspektasi X, Y kurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal diskrit.
nilai X-nya 1, 2, 3, nilai Y-nya 2, 3, 4, dan peluang X dan Y-nya 0,2, 0,5, dan 0,3. Yang pertama, kita menentukan nilai ekspektasi dari X, yaitu X-nya dikali dengan peluangnya. Jadi 1 dikali dengan 0,2 ditambah dengan 2 dikali dengan 0,5 ditambah dengan 3 dikali dengan 0,3. Jadi hasilnya adalah 2,1. Jadi nilai ekspektasi dari X-nya itu 2,1. Dan yang kedua, kita mencari nilai ekspektasi dari Y dengan Y-nya dikali dengan peluangnya. Nilai Y-nya yang 2 dikali dengan peluangnya 0,2 ditambah dengan 3 dikali dengan 0,5 ditambah 4 dikali 0,3, hasilnya 3,1. Jadi nilai ekspektasi dari Y itu 3,1. Dan yang ketiga, kita mencari nilai ekspektasi dari X dikali Y, di mana X-nya dikali dengan Y-nya lalu dikali dengan peluangnya. Jadi 1 dikali dengan 2 dikali dengan 0,2 lalu ditambah dengan nilai X-nya yang 2 dikali dengan nilai Y-nya yang 3 lalu dikali dengan peluangnya itu 0,5 lalu ditambah dengan nilai X-nya 3 dikali dengan nilai Y-nya 4 lalu dikali dengan peluangnya 0,3. Jadi hasilnya 1 dikali 2 dikali 0,2 itu hasilnya 0,4. 2 dikali 3 dikali 0,5 hasilnya 3. 3 dikali 4 dikali 0,3 hasilnya 3,6. Jadi 0,4 ditambah 3 ditambah 3,6 sama dengan 7,0. Yang keempat, kita mencari covariance X dan Y, di mana ekspektasi X dikali Y dikurang dengan nilai ekspektasi X dikali dengan nilai ekspektasi dari Y. Nilai ekspektasi X dikali Y itu 7 dikurang dengan nilai ekspektasi dari X-nya 2,1 dikali dengan nilai ekspektasi dari Y-nya itu 3,1. Jadi 7 dikurang 2,1 dikali dengan 3,1. Jadi sama, hasilnya itu 0,49. Jadi covariance dari X, Y-nya itu 0,49. Dan yang kelima, kita mencari nilai ekspektasi dari X dan X-nya dikuadratkan. 1 dipangkatkan 2 dikali dengan peluangnya 0,2 ditambah dengan 2 dipangkatkan 2 dikali dengan 0,5 ditambah dengan 3 dipangkatkan 2 dikali 0,3. Jadi hasilnya 1 dikuadratkan dikali dengan 0,2 hasilnya 0,2 ditambah dengan 2 dikuadratkan dikali dengan 0,5 hasilnya 2. 3 dipangkatkan 2 dikali 0,3 hasilnya 2,7. Jadi hasilnya 0,2 ditambah 2 ditambah 2,7 itu 4,9. Lalu kita mencari varians dari X, yaitu nilai dari ekspektasi X kuadrat dikurang dengan nilai ekspektasi dari X lalu dikuadratkan. 4,9 dikurang dengan 2,1 dikuadratkan, hasilnya 4,9 dikurang 4,41 hasilnya 0,49. Jadi varians dari X-nya itu 0,49. Lalu kita mencari nilai ekspektasi dari Y kuadrat, yaitu Y-nya dikuadratkan lalu dikali dengan peluangnya. 2 dipangkatkan 2 dikali dengan 0,2 ditambah dengan 3 dipangkatkan 2 dikali dengan 0,5
ditambah 4 dipangkatkan 2 dikali dengan 0,3. Hasilnya adalah 10,1. Lalu kita mencari varians dari Y-nya, yaitu nilai ekspektasi dari Y kuadrat dikurang dengan nilai ekspektasi dari Y lalu dikuadratkan. Jadi nilai ekspektasi dari Y kuadrat itu 10,1 dikurang dengan nilai ekspektasi dari Y lalu dikuadratkan itu 3,1 dipangkatkan 2. Jadi hasilnya adalah 0,49. Dan yang terakhir kita menentukan korelasinya dengan rumus rho XY sama dengan covariance X, Y dibagi dengan akar dari varians X dikali dengan akar dari varians Y. Jadi covariance-nya 0,49 dibagi dengan akar dari varians X-nya itu 0,49 dikali dengan varians dari Y-nya itu adalah 0,49. Jadi hasil dari 0,49 dibagi dengan akar dari 0,49 dikali dengan akar 0,49 hasilnya adalah 1. Jadi korelasinya itu adalah 1. Artinya hubungan linearnya itu positif sempurna.